belajar guru SLBN 25 Sintang dengan tema melatih fokus dan konsentrasi pada anak autis. Yuk masuk latihan berapa ya? Di sini anak autis merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi beberapa aspek, bagaimana anak tersebut melihat dunia dan bagaimana belajar melalui pengalamannya. Anak-anak autis biasanya kurang mendapatkan kontak sosial. Anak juga cenderung menyendiri dan menghindari kontak dengan orang lain. Baik, kita sendiri sudah tahu anak autis itu seperti apa. Anak autis itu kurang berinteraksi dengan orang lain. Tantangan yang saya dapati komunitas guru atau siswa autis. Anak-anak dengan sindrom autis seringkali mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan komunikasi dengan orang lain. Masalah komunikasi ini dapat membuat hubungan yang kuat antara guru dan siswa menjadi lebih sulit dibangun. Mempelajari metode komunikasi yang tepat adalah kunci untuk keberhasilan dan membimbing anak autis. Di sini anak autis juga untuk berkomunikasi dengan sesama teman sebayanya kurang ya Bapak Ibu. Jadi anak autis tadi juga memiliki dunianya sendiri dalam berkomunikasi. Tanpa adanya dia menghiraukan teman-teman yang ada di sekitarnya. Seperti itu ya. Anak autis dikenal sebagai anak yang mempunyai dunianya sendiri, sulit untuk konsentrasi dan fokus, merupakan salah contoh perilaku yang melekat pada diri anak. Kecenderungan pada anak bukan pada suatu benda yang itu saja, tanpa tertarik pada benda yang lainnya. Itu merupakan perilaku yang kurang baik yang dimiliki oleh anak sendiri. Fungsi salah satu benda bisa berubah dari seorang anak autis, sepertinya mobil-mobilan yang seharusnya dimainkan sesuai fungsinya jadi berbeda dengan anak lainnya. Anak autis itu tidak tertarik dengan mainan yang lain, seperti kayak mobil-mobilan itu biasanya kan anak diputar main gitu, tapi kalau punya anak autis itu dibolak-balik. Kalau dia sudah menyukai mainan itu terus. Jadi kalau anak autis itu berbeda-beda ya cara kesenangannya, mainannya itu. Kebetulan di kelas saya itu ada 5 autis di situ. Permainannya itu juga beda-beda. Ada yang suka mobil-mobilan, main kain itu diputar-putar seperti anak baru tuh Radin. Dia suka sekali main itu kain itu diputar-putar. Aksi yang dilakukan dalam melatih fokus dan konsentrasi anak, ada beberapa bentuk permainan yang dapat dilakukan guru-guru untuk melatih fokus dan konsentrasi anak dalam belajar dengan menggunakan berbagai media yang ada di sekolah dan bisa juga dilakukan di rumah. Di antaranya kayak ini memilih permainan puzzle. Nah, di sini kita sudah tahu permainan seperti apa. Ini mainan ini pada umumnya disenangi semua anak, bukan hanya anak kebutuhan khusus ya. Mainan yang cara mainnya adalah dengan menyusun potongan gambar ini sudah memang akan menuntut konsentrasi anak. Rajil. Ini benar-benar untuk melatih konsentrasi anak. Jadi anak saya di kelas itu tidak kalau sesudah masuk itu dia bermain dulu, nyanyi dulu, nggak langsung belajar. Jadi saya ikuti kemauan mereka. Kalau dipaksa
anak-anak itu pasti akan menangis. Kalau mereka sudah bosan main itu, main seperti ini, dikasih permainan yang bebas yang mereka sukai, baru dilanjutkan dengan belajar seperti itu. Yang kedua, Lego. Mengajarkan anak fokus merakit mainan sebelum dimainkan. Anak mana yang tidak tertarik dengan permainan Lego? Dibalik karenanya mainan ini ternyata butuh usaha untuk membangun dan menyusun Lego sampai bisa dimainkan. Jadi permainan Lego ini benar-benar butuh konsentrasi bagi anak-anak autis. Jadi kalau mereka itu susah, kalau jatuh terus permainan Lego ini sudah tinggi jatuh, jadi marah mereka, ngamuk. Habis itu kalau ngamuk disuruh dicoba berulang-ulang sampai mereka bisa gitu, tertarik. Jadi kalau di kelas saya, di sekolah saya, puji Tuhan anak beberapa itu tidak perlu dibantu lagi, kecuali anak yang baru, Ati sama Kais. Satunya lagi siapa itu ya? Ada 3 orang anak yang benar-benar gini. Kalau yang lain tuh udah nggak lagi, sudah bagus. Bongkar pasang balok. Bongkar pasang balok memiliki banyak pilihan. Ada yang berbentuk hewan, angka, huruf, alat transportasi atau buah. Cara memainkan bongkar pasang ini adalah dengan melepas semua gambar yang menempel dan memasangnya kembali sesuai dengan bentuk agar pas terpasang. Pernah saya memberikan anak permainan seperti ini. Jadi kayak Pak Is kemarin, dia nggak bisa bongkar, nggak bisa masang lagi, nggak cocok mungkin ya, marah, dia nangis, dia langsung dia lempar itu permainannya itu. Mencocokkan bentuk geometri. Ada banyak mainan yang bermain dengan bentuk geometri. Salah satunya adalah gambar ini ya. Memasukkan bentuk geometri tersebut dalam lubang yang sesuai dengan bentuknya. Di sini kita akan melihat bentuk, ada bentuk kubus, bola. Jadi sesuaikan dengan bentuk ukurannya. Kalau tidak sesuai dengan bentuk ukurannya tidak bisa masuk. Next. Referensi ya, dengan menyajikan beberapa permainan yang telah menjelaskan di atas pada anak autis, maka sering dengan berjalannya waktu akan membawa perubahan pada anak autis, tentunya perlu dikembangkan secara berulang-ulang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon minta maaf. Oke, terima kasih Bu Ici sudah memaparkannya. Silahkan yang ingin bertanya. Pak Hani baru datang, silahkan yang bertanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau berbicara anak autis, jujur sudah 1 tahun saya di SLBN 25 Sintang, saya merasa sangat susah ya kalau berhadapan dengan anak-anak autis, karena mereka spontan untuk apa yang mau mereka ambil langsung mereka ambil. Nah, dari penjelasan yang Bu Ici sampaikan tadi, saya tertarik dengan media pembelajaran yang Ibu sampaikan. Yang pertama, pertanyaan, apakah dari berapa jenis media tadi itu sudah diterapkan di kelas? Terus yang kedua, dari media pembelajaran yang Ibu berikan, yang mana yang membuat anak-anak dari kelas Ibu yang dengan mudah mereka melakukan atau belajar dari media pembelajaran yang Ibu sampaikan? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bu Ani silahkan. Atas kesempatan pada hari ini, berkaitan dengan pembelajaran anak autis di sini, tadi saya melihat beberapa media yang digunakan. Nanti ini beberapa saran ya Bu
mungkin kita semua terutama pihak sekolah untuk anak autis di sini kebetulan nanti untuk penggunaan balok itu kita upayakan karena itu kan ada pasang ini ya, nanti usahakan dari pihak sekolah kita semua mungkin nanti itu lebih benda-benda yang ringan karena saya sendiri bertetangga dengan Bu Ici dengan Bu Tasya itu balok kayu kemarin biasa dilempar ke dinding untuk tidak bersamaan dengan kita itu hal yang sangat menjadi perhatian kita semua. Itu mungkin ada yang alat peraga atau media yang agak lunak jadi tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Masukan untuk kita semua ya, bukan untuk pertanyaan Bu Ici ya. Kemudian yang kedua, saya acungi jempol dengan Bu Ici karena termasuk siapa kemarin yang biasa nangis tuh Bu Ici? Mika. Satunya lagi. Faiz. Faiz ya, yang bapaknya anggota dewan yang Pati. Ya Pati dulu awal masuk itu sangat termasuk super aktif, tetapi hampir 1 tahun itu ada perubahan, termasuk juga Salomo itu karena saya Mika Salomo itu bertetangga dengan saya sampai kepalanya ke itu dinding kelas saya menjadi lubang untuk mengeluarkan kepalanya. Itu ya. Jadi untuk media khususnya untuk anak-anak autis ini diminta untuk itu nanti alat medianya benda-benda yang ringan, yang lunak, yang tidak bisa melukai. Itu yang kedua. Kemudian nanti mungkin untuk ke depan pihak sekolah terutama Bu Kepsek juga PR kita semua. Mungkin ada yang anak autis itu bisa ada ruangan khusus, jadi ada yang anak yang aktif nanti bisa giliran di situ. Jadi memang permainan segala itu bisa terfokus ke satu ruangan. Itu yang Oke, terima kasih. Itu aja Bu Ici. Tidak ada pertanyaan, saran dan masukan saja. Apa tadi yang kenal saja ya. Pokoknya jaga. Ya waktu dulu bendahara ya jahat ya di situ ya. Apa aja yang diusulkan. Pertanyaan Bu Yus Wida boleh ditanggapi ya Bu Yus. Yang di kelas saya bongkar pasang itu Bu, bongkar pasang kayak huruf angka begitu Bu, seperti itu ya. Itu Ibu sudah terapkan enggak maksudnya? Sudah saya terapkan Bu. Sudah saya terapkan lingkungan untuk anak-anak itu menyukai sekali Bu. Kalau misalnya baru masuk itu tak kasih apa namanya? Pelajaran beratur, penyanyi dulu, terus mereka kasih permainan dulu biar mereka bisa ada moodnya untuk belajar. Terima kasih seperti itu. Bukan. Dari media yang diberikan, yang mana media yang sudah digunakan. Itu bukan pasang itu. Apanya? Jelasin Kak. Itu mereka senang, apalagi Pais itu senang dia kalau dilepas, kalau kita mau pulang dan pulang itu pasti dia menangis karena dia mau bawa ke sekolah seperti itu. Oke, terima kasih ya karena waktunya juga kita dibatasi ya. Jadi intinya apapun medianya Bapak Ibu semuanya ini bukan hanya untuk kelasnya Bu Ici saja, tetapi untuk kelas semua kelas ya, kelas Pak Dede, kelas yang lain. Jadi pemilihan media ini memang benar-benar harus sesuai dengan kriteria atau kebutuhan khusus ya di kelasnya masing-masing. Salut. Itu ya pakai 2
sekali.